Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang teman-teman sekalian. Selamat datang di acara Talk with Kamus atau podcast with Kamus. Nah, yang kali ini adalah narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu Kak Ahmad Sinirida dari Demisioner Kamus Antasari angkatan 2020. Nah, beliau ini adalah Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Usuluddin dan Humaniora tahun 2020 sampai 2021. Bagaimana Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Adang bagaimana? Alhamdulillah. Oke, insyaallah. Bagaimana tadi perjalanannya mulai dari Banjarmasin ke sini? Oh, alhamdulillah. Sedikit lumayan tersesat kan? Karena mungkin dari letak Google Maps-nya masih kurang strategis atau belum pasti gitu. Tapi alhamdulillah berkat bantuan kawan-kawan semuanya, alhamdulillah sampai sini sehat walafiat. Dan sampai di sini bersama dengan rekan saya yang dibantu oleh teman sama-sama dari Kamus 2020 juga. Nah, baik. Beliau ini sangat luar biasa. Apalagi beliau ini adalah seorang organisatoris yang lumayan banyak mengikuti organisasi. Sama beliau ini adalah seorang dulunya Hafiz juga, Tahfiz ya Kak? Alhamdulillah. Ya pernah juara Fahmil juga. Alhamdulillah. Pernah asrama juga, asrama Tahfiz. Alhamdulillah. Jadi sangat luar biasa lah untuk pengalaman beliau dalam organisasi. Apalagi pada masa angkatan beliau di dalam organisasi itu tuh yang paling produktif lah di masa pandemi. Yang mana organisasi-organisasi lain pada saat dilandanya COVID-19 di Indonesia, yang mana organisasi itu banyak yang vakum, ya banyak yang vakum, terus banyak yang tidak aktif. Namun di angkatan beliau di Kamus Antasari di periode 2020 sampai 2021 itu sangat produktif sampai di awal kepengurusan itu langsung bikin acara yaitu seminar internasional. Nah itu bagaimana sampai bisa melaksanakan seminar internasional itu. Nah adalah itu Pak webinar kan. Nah yang lain itu tuh masih bingung adaptasinya, masih bingung bagaimana adaptasi di dalam masa pandemi itu, nggak bisa diceritakan. Oke, sedikit bercerita tentang kegiatan webinar internasional, atau mungkin kita sudah sering kayak gitu mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu masih daring, yang tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk mengadakan kegiatan secara offline atau secara tatap muka. Karena memang pandemi COVID-19 sekarang ini juga memasuki masa baru kan, memasuki babak baru, sampai ada varian Delta kan sekarang masuk yang asalnya dari India kayak gitu. Nah dulu saat waktu pertama kali pandemi masuk kayak gitu ke Indonesia, semua aktivitas kemahasiswaan maupun organisasi yang dirangkul baik itu yang di ruang lingkupi oleh universitas ataupun eksternal ataupun yang semacamnya, semua tutup atau semua tidak berjalan dengan baik gitu. Nah kita sebagai mahasiswa tidak bisa hanya mengandalkan kemampuan kebiasaan atau budaya yang sering kita lakukan. Karena kenapa? Di setiap zaman, di setiap peralihan, mungkin dari tahun ke tahun itu punya culture yang berbeda atau punya situasi yang berbeda. Nah, saat dulu ketika pandemi baru masuk dan mengharuskan kita untuk, kalau sekarang kan PPKM ya, dulu kan namanya PSBB, atau dulu lagi namanya lockdown. Semua kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan masyarakat, ekonomi, sosial, semuanya terhenti dan semua digantikan dengan work from home ya, WFH ya. Nah, work from home semua dari rumah. Nah, pertama kali saya menjabat di organisasi Kamus sebagaimana Rifki dan kawan-kawan dulu sekarang ini, atau sebagaimana kawan-kawan yang sekarang ini menjabat di organisasi internal, eksternal maupun universitas ataupun yang semacamnya. Nah, kita harus punya terobosan baru yang tidak merugikan sekitar kita. Apalagi sekarang kita hari ini mungkin saya bisa membawa ataupun Atang atau Rifki sendiri bisa kemungkinan gitu membawa virus kan. Nah, jadi kita harus menjaga jarak itu ya pasti. Nah, kalau kita ingin memaksakan kehendak kita supaya Ormawa harus turun ke jalan, Ormawa harus aktif di lapangan, harus aktif di kampus, tidak bisa. Karena kenapa? Kita hidup tidak hanya mengandalkan ego kita, dan kita tidak hanya hidup di lingkungan yang punya satu visi atau punya keinginan yang sama dengan kita. Karena orang melindungi atau ingin menjaga jarak dari kita supaya tidak terkena penyakit. Nah, khususnya ya kayak virus kayak gini. Jadi dulu ketika
awalnya kami menginginkan bahwasanya kayak gimana caranya ketika kita masuk organisasi kita mempunyai sebuah visi yang jelas, kita juga mempunyai kriteria kerjaan ataupun program kerja yang memang setidaknya dapat membantu walaupun dengan keterbelakangan finansial atau mungkin kesusahan dalam bentuk apapun maupun dari perlengkapan dan segala macamnya, harus bisa memanfaatkan yang ada. Ya, jadi dulunya kami pengen mengadakan kegiatan webinar yang belum pernah diadakan oleh orang lain. Nah, jadi belum pernah diadakan orang lain. Jadi kami mengangkat tema bagaimana pendapat ulama Azhar. Dulu pematerinya Bang Abdin Adila, beliau adalah salah satu mahasiswa Al Azhar Mesir dan alhamdulillah beliau juga khodamnya salah satu ulama besar. Khodam dari Syekh Ali Jum'ah, juga sempat berguru dengan beliau dan sekarang masih aktif di Al Azhar. Nah, jadi kami mengundang beliau karena beliau statusnya kan sekarang mahasiswa luar negeri nih. Jadi nama daripada webinar tersebut yang memang kalau dulunya sekedar webinar nasional ataupun sekedar webinar regional daerah, jadi kami pengen yang internasional kayak gitu. Biar semua orang merasakan, biar semua orang paham kayak gimana sih siklus ulama Al Azhar gitu berpendapat tentang pandemi ini, atau bagaimana ulama Azhar bisa mempertentangkan atau bagaimana cara mengatasi atau bagaimana cara mindset kita mengolah ketika pandemi ini datang. Harus sabar kah atau harus melawan kah atau kayak gimana, ataukah corona ini hanya sekedar propaganda dari globalis kah? Itu kan kayak gitu kan lagi ramai gitu. Nah, dari globalis katanya. Nah, jadi kami pengen bagaimana ulama moderat Al Azhar itu berpandangan atau mengambil kebijakan tentang COVID-19 ini. Jadi kami membuat webinar tersebut, alhamdulillah seiring berjalannya waktu sampai acara, alhamdulillah pendaftarnya membludak kayak gitu. Jadi sampai-sampai apa yang kami buat ini bukan serta-merta membanggakan, cuman hanya ini sebuah karya atau sebuah keinginan untuk tetap aktif di masa pandemi, cuman dengan kemasan yang baru kayak gitu, yang belum pernah orang. Jadi bukan untuk unjuk diri atau pengen menyombongkan diri, bukan, tapi karena memang kayak beginilah pengalaman yang pernah saya rasakan dulu kayak gitu. Jadi alhamdulillah acara berjalan dengan lancar, semua mendapatkan pemahaman bagaimana tentang ulama Al Azhar, berpendapat tentang kebijakan ulil amri atau tentang para pemerintah yang menerapkan sistem PPKM atau yang dulu namanya lockdown atau yang semacamnya kayak gitu, yang telah berpart-part kita jalani. Jadi itu sebuah pengalaman yang berharga. Hanya namanya saja webinar internasional karena memang beliau adalah mahasiswa dari Al Azhar kayak gitu. Memang ada banyak teman-teman dari Al Azhar, cuman beliau karena pemahaman agamanya alhamdulillah lumayan tinggi kayak gitu. Karena khodam dari salah satu ulama besar juga, ya mantan mufti Mesir kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau namanya webinar internasional. Kalau nasional kan yang berada di ruang lingkup di Indonesia aja, ini kan internasional. Tapi alhamdulillah bahkan bukan hanya dari Indonesia, kawan-kawan yang dari luar pun ikut juga, dari kawan-kawan mahasiswa luar. Alhamdulillah ya kayak gitu. Luar biasa sekali kan, bisa mengundang dari mahasiswa Al Azhar sendiri gitu. Nah, dari Kasunir dapatkan pada saat webinar internasional, bagaimana sih dari Kasunir sendiri menyikapi tentang pandemi COVID-19 di masa itu, dan sebagai seorang aktivis tuh bagaimana sih? Karena kan banyak nih isu-isunya bahwasanya COVID-19 ini tidak ada, ini hanya olah-olahan dari elit global saja. Banyak konspirasi yang bermunculan, yang mana itu membuat pemikiran orang tuh lebih banyak lagi, Kak. Bagaimana? Oke, keadaan sekarang ya seperti yang kalian rasakan. Nah, sekarang mungkin saya ingin meminta pendapat nih dari saudara Rifki. Bagaimana sih ketika Anda kan sudah masuk nih? Nanti saya jelaskan bagaimana keadaan saya. Karena ini kan terbaru nih. Ini sudah masuk di era 2021. Nah, bagaimana? Nah, ini menurut pandangan Rifki aja, spekulasi dari Rifki. Kira-kira bagaimana masuk di organisasi tapi saat pandemi kayak gini? Wah, jadi masuk dalam organisasi pada saat pandemi ini adalah sebuah kayak tantangan yang baru lah. Karena kalau hanya tidak ada tantangan di dalam organisasi itu rasanya kurang aja sih, Kak. Karena bagaimana kita bisa adaptasi lebih cepat lah di dalam masa ini. Karena kan biasanya itu kita secara offline, kita bisa tatap muka secara nyaman saja. Sekarang ini banyak aturan itu. Kalau kita mau berpergian kita harus swab, atau sekarang ini harus vaksin dan segala macam. Dan pada saat ini nih ada kalau mau kuliah itu harus vaksin dulu dan segala macam. Itu, Kak. Jadi perlu, karena ini adalah hal yang
menantang sih menurut saya, kayak yang harus saya dapatkan gitu. Karena ini pengalaman yang sangat luar biasa kita dalam organisasi menghadapi seperti ini, daripada orang-orang yang di dalam masa pandemi itu tuh hanya kuliah online, tidur, makan dan segala macamnya tidak produktif. Oke. Nah, begitu juga. Nah, di zaman saya waktu masih permulaan corona gitu, permulaan covid ini memang meresahkan gitu. Karena ketika status epidemi sudah berubah menjadi pandemi dan sudah menjalar ke seluruh dunia, lebih dari 290 juta siswa itu terhambat pendidikannya. Begitupun kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu. Jadi semua serba sulit kayak gitu. Nah, tapi kita perlu ketahui kalau kita hanya mendiamkan diri saja, ya kalau kayak makanan kan didiamkan lama-lama menjamur, sama aja jadi kita gitu. Kelamaan di rumah diam-diam aja penyakit malah tertumpuk kayak gitu, nggak ada aktivitas sama sekali. Nah, jadi saya sebagai menurut pengalaman saya kayak gitu, jadi bukan karena saya terlalu aktif atau terlalu aktivis kayak gitu, mungkin jauh dari pandangan kalian semua. Saya orang yang aktivis bagaimana kata orang-orang kayak gitu, turun ke jalan, demo apa segala macam. Karena aktivis tidak hanya terbesit kata orang yang selalu ikut demo atau orang yang selalu turun ke jalan atau mengeluarkan aspirasi dan segala macamnya. Aktivis orang yang aktif mencoba melakukan program kegiatan kerja di kampus maupun di luar kampus. Nah, aktivis itu sudah jelas karena program kegiatan kerja dijalankan selalu gitu, mau per bulan atau mau per minggu atau mau tiap hari pun nggak apa-apa kayak gitu. Nah, ketika saya sudah masuk di fase corona, saya punya visi sebenarnya ingin mahasiswa itu punya daya intelektual yang tinggi atau dapat menstimulus para mahasiswa untuk suka gemar baca buku atau mampu beradaptasi dengan lingkungan yang sekarang sudah mencapai titik teknologi yang sudah sangat-sangat canggih gitu. Saya ingin mereka mampu kayak gimana ketika bertemu itu yang dibahas itu bukan hanya sekedar permasalahan atau sekedar problem aja, tapi ada dialektika, ada problematika tentang kenegaraan atau kebangsaan gitu. Tapi nyatanya setelah datangnya COVID itu sudah merubah sama sekali mindset saya, dan sempat sebenarnya saya down gitu, kayak gimana berkegiatan di tengah-tengah pandemi. Nah, pemerintah membatasi gitu, kampus pun juga melarang gitu, masuk ke kampus gak bisa, apalagi mau masuk orang belajar. Sedikit jenuh saat itu tuh, akan tetapi berkat bantuan kawan-kawan semua yang katanya pengen aktif, oke, kita jabanin aja kayak gitu bahasanya kalau orang Jakarta kan gitu, kita jabanin aja kayak gitu. Nah, kita bahasa banyak, kita iyakan aja, iya apa jadinya dia turun. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kayak gimana sih kayak semua planning kita yang sebelumnya offline kita alihkan dengan dalih semua tetap aktif, akan tetapi semua menggunakan media teknologi online. Karena zaman sekarang mungkin terlalu basi kalau kita harus turun ke jalan, ataupun karena basinya bukan karena apa, ini kita ketertinggalan zaman karena globalisasi terus melaju gitu. Sekarang juga teknologi makin canggih, kita dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kita dapat memanfaatkan apapun yang ada di sekitar kita ataupun apa yang kita punya untuk tetap berkreasi. Karena kreativitas menciptakan sebuah karya itu tidak dibatasi dengan apapun, dengan HP yang bagaimanapun lah, atau dengan perlengkapan seadanya kita tetap bisa gitu. Jadi kami tetap menggunakan media daring contohnya untuk aktif di kegiatan zaman sekarang. Tipsnya adalah kalian harus multimedia harus diperbaharui lagi atau harus di upgrade kayak gitu bahasanya. Karena aktif bukan hanya ketika kita dilihat oleh orang lain mengadakan kegiatan di suatu tempat atau di aula yang mewah ataupun di auditorium atau mengadakan kegiatan dengan pemateri yang wah dihadirkan di hadapan kita, nggak tentu. Karena kenapa? Keterbatasan itu menjadi kunci utama. Tapi sekarang ini adalah menggunakan semua multimedia yang ada untuk tetap menyiarkan, untuk tetap sharing tentang pengetahuan yang kita tahu. Baik itu sebelum datangnya corona ataupun menceritakan bagaimana sih sebelum corona organisasi itu, sebelum mahasiswa aktif bagaimana sih, sebelum mahasiswa aktif di pandemi ini bagaimana sih keadaannya dulu. Nah, kita tetap siarkan gitu kegiatan-kegiatan seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu lah. Oh ya, baik. Nah, jadi kan problematika apa yang dihadapi atau dinamika. Nah, selama kakak menjabat kan sebagai ketua, dan itu pas pada saat itu masa pandemi itu besar-besarnya, dan sampai itu bisa mengumpulkan teman-teman itu kan pastinya dari yang jauh kan nggak bisa ke Banjarmasin. Bagaimana sih supaya mereka itu bisa produktif di dalam masa pandemi?
Oke oke oke. Kayak begini. Sekarang mahasiswa, saya jelaskan sedikit. Kalau kita membedah tentang mahasiswa itu apa dan perannya itu bagaimana. Kalau mahasiswa kita bedah dari kata kan terdiri dari dua kata, ada maha dan siswa. Ini kan sebuah kalimat jadi satu kan gitu. Jadi satu frasa. Terdiri dari dua frasa menjadi satu kalimat mahasiswa. Nah kalau maha itu sebenarnya artinya yang paling ya gitu. Kalau siswa itu pelajar. Jadi kalau digabungkan, jadi ini namanya terpelajar. Kaum terpelajar. Karena kenapa? Karena ada berbagai macam medan yang dihadapi oleh para mahasiswa. Bahkan tidak semua orang dapat berkuliah di jenjang universitas. Nah, kan kayak gitu. Beban kita pun lebih berat dibandingkan para pelajar ataupun siswa ketika kita masih mengemban di bangku SMA, madrasah, aliyah ataupun ketika pondok pesantren. Nah, kita sekarang beralih ke jenjang mahasiswa, yang artinya peran mahasiswa yang paling utama adalah sebagai iron staff. Iron staff itu artinya calon pemimpin. Calon pemimpin. Selain jadi iron staff, mahasiswa juga jadi guardian of value. Yang artinya kita menjaga nilai-nilai masyarakat. Nah, menjaga nilai-nilai baik kedaulatan, solidaritas, empati, simpati, dan semua hal-hal yang berkebangsaan kayak gitu. Dan juga kita sebagai agen of change. Nah, kita sebagai agen perubahan, membawa perubahan kayak gitu. Jadi bukan suatu yang mustahil kalau kita dapat mengumpulkan massa atau dapat mengumpulkan ide-ide walaupun kita hanya terbatas. Jadi karena kita sebagai agen of change ini, agen perubahan, ya kita dapat menyuarakan bagaimana kesulitan para mahasiswa. Jadi kalau ini tips buat para organisatoris atau buat kalian yang pengen aktif kayak gitu, kalian tidak perlu memaksakan semua orang harus aktif atau semua harus datang ke tempat kalian atau ke Banjarmasin atau kalian punya kampus di mana gitu, Banjarbaru, Martapura, ataupun kalian yang menonton ini punya kampus di mana. Gak perlu harus memaksakan datang ke kampus, gak perlu memaksakan juga harus ke tempat ke basecamp kalian, tapi kalian juga harus memperhatikan bagaimana keadaan sekarang itu sangat-sangat penting gitu, sangat-sangat vital karena ini berbahaya juga untuk kesehatan masyarakat kayak gitu. Jadi saya dulu kalau mengumpulkan massa itu hanya sesuai kamu pengen aktif nggak kayak gitu, ya pengen kayak gitu. Kalau pengen aktif ya udah kayak gimana kalau mau ke Banjarmasin gitu, tapi harus memenuhi syarat kayak gitu. Karena ada rapid test, ada swab kayak gitu kan. Nah itu harus terpenuhi dulu, pokoknya dia harus aman dulu. Enggak terkonfirmasi positif COVID gitu kan, karena nggak lucu kalau pas organisasi tiba-tiba jatuh aja kena COVID kan gitu. Nah jadi kami punya dalih dengan kayak gini, kayak gimana kalau kita mengadakan kegiatan, kita tetap memaksimalkan dengan via daring atau segala macamnya, kita tetap memfasilitasi untuk pengetahuan, knowledge dan segala macamnya. Tapi tanpa kalian saya nggak bisa saya sendiri di sini karena saya punya perlengkapan ya. Jadi kawan-kawan datang kayak gini aja. Kalau kayak gini nih contohnya, yuk diskusi yuk, kan mahasiswa sekarang tuh rada malas kan disuruh tuh diskusi. Karena rada diskusi ini ada yang dalam propagandanya gak jelas kayak gitu, kayak lihat dengan gitu. Ada yang tentang nongkrong, ada yang bahas cinta kayak gitu. Pengennya diskusi ternyata berujung asmara gitu. Gara-gara nongkrong aja kayak gitu. Nah jadi kayak gimana kawan-kawan datang, kita mengadakan kegiatan yang itu full selama 1 minggu kita bersama, tapi tetap mematuhi dan kita tetap menaati bagaimana pemerintah itu tuh membuat suatu kebijakan gitu. Ya udah katanya kalau 1 hari 2 hari yang jauh dari Martapura dari Hulu Sungai gak mau datang gitu. Tapi kita punya cari inisiatif, kita kumpul bareng. Pastikan Anda sudah negatif dari corona dulu. Nah kalau sudah aman, gak ada lockdown, gak ada PPKM, nggak datang kan gitu. Tapi kita kegiatan selama 1 minggu full atau 1 bulan full. Nah tapi ingat jangan melanggar aturan pemerintah kan gitu tetap juga. Nah seketika itu mereka ya udah selamat tahun kan yang awalnya malas akhirnya sudah ramai juga ternyata organisasi ya, ternyata offline ya memang ramai gitu kalau offline. Tapi sekarang karena udah peralihan ya gitu jadi agak malas kan. Jadi ketika mereka sudah datang ya kita coba bangkitkan kembali gairah kemahasiswaan gitu, organisasi itu dan tapi tetap memanfaatkan tetap daring lah gitu. Tetap daring. Tapi tetap berkumpul ada gitu. Oh ya. Nah pada saat melaksanakan kegiatan itu kan, nah kan ada 1 minggu itu 1 minggu full tuh kegiatan atau 1 bulan full. Nah kan pada saat itu kan kakak kan di dalam organisasi itu sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah menaati aturan dari pemerintahan.
pelaksana kegiatan itu. Nah di tengah-tengah kegiatan itu mungkin ada dari satgas atau dari dinas kesehatan itu yang datang kayak gitu. Yang pengen memberhentikan gitu ada kayak gitu. Kalau masalah satgas sih, kalau kegiatan ketika offline itu udah yang ditanyakan lagi kan gitu, karena mereka kan sudah patroli sana sini gitu untuk mengecek. Kalau saya kemarin itu kita harus membuat administrasi yang memang itu sudah sesuai dengan prosedur bagaimana polisi menetapkan kayak gitu, karena kan ada izin juga dari dinas kesehatan. Jadi kalau pengen mengadakan kegiatan offline di sebuah ruangan atau di sebuah tempat umum itu kalian harus membuat surat dulu, surat administrasi untuk melengkapi bahwasanya kalian akan menaati protokol kesehatan nanti kalau berkegiatan di situ. Dan kalian nantinya kayak gitu kalian akan tetap sama aja kan menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, tapi dibatasi kayak gitu. Nah itu harus sesuai, kita sudah urus kayak gitu. Nah kalau sudah kalian urus, ketika mereka datang, ketika polisi datang, satpol pp datang, atau para brigadir-brigadirnya misalnya mereka datang mau jenderal-jenderalnya, kita sudah ada nih namanya surat disposisi kayak gitu. Surat disposisi itu kan artinya nggak bisa dilawan lagi kalau ada disposisi kayak ini. Ya udah diserahin aja, tapi jangan coba-coba kalau nggak punya surat mah ada kegiatan kalian dibubarin, kalian juga yang dilaporkan nantinya. Susahnya apa, kegiatan bukan hanya kegiatan kalian diberhentikan, kemungkinan besar adalah organisasi kalian divakumkan. Nah itu nggak lucu kayak gitu. Kita pengen aktif tapi malah divakumkan. Nah itu nggak ramai kan jadinya. Jadi administrasi harus memang betul-betul diselesaikan. Kalau perlu kalian melakukan ya tes yang sesuai dengan prosedur kesehatan lah kayak gitu. Nah yang jelas dinas kesehatan wajib tahu kayak gitu. Nah jadi nggak ada, kalau zaman sudah berapa kali didatangi, kita 2 kali mungkin 2 atau 1 kali didatangi polisi kayak gitu, tapi kita sudah ada prosedur kayak gini. Nah tapi jangan coba-coba kayak gitu, karena itu nama baik organisasi kita ada di pundak kita gitu. Jangan coba-coba untuk melawan, karena mereka lebih berhak daripada kita. Mereka kan penjaga kedaulatan, sedangkan kita hanya kaum pelajar yang ingin mencoba tetap aktif produktif kayak gitu di masa pandemi. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan ancaman, tapi inilah prosedurnya dengan sesuai dengan tuntutan yang ada kayak gitu. Berarti tipsnya tadi kan kita jangan memaksa orang itu ya aktif. Bagaimana kita tuh ya yang penting orangnya dulu aman. Nah, penting orangnya aman dulu. Ya. Nah, jadi terus kakak nih sebagai orang yang organisatoris yang aktif dalam organisasi dan itu banyak juga ikut organisasi. Menurut kakak tuh organisatoris itu seperti apa sih gitu? Seperti apa orang organisatoris itu? Oke. Banyak orang yang mengklaim bahwasanya organisatoris adalah orang yang berorganisasi dan dapat membawa organisasinya ke jenjang yang lebih wow, atau eksistensinya luar biasa gitu. Kayak gini aja, organisasi kalian cukup daftar secara administratif ke dalam organisasi, ikut kegiatan, ngalur ngidul nggak apa-apa. Organisatoris itu. Jadi ini organisatoris ala mahasiswa ya, ala mahasiswa, bukan organisatoris yang sudah masuk ke jenjang yang mungkin pemerintahan, itu bukan kelasnya. Karena kita belum pernah merasakan, karena kita masih mahasiswa gitu. Jadi mereka yang terdaftar masuk ke lembaga-lembaga tentang minat bakat, mungkin unit kegiatan mahasiswa yang bidang minat bakat, ataupun sekelas himpunan mahasiswa, ataupun ada yang sekelas eksekutif kayak gitu, kayak dewan eksekutif mahasiswa atau BEM kayak gitu. Nah, ikut masuk itu kalian sudah dianggap sebagai organisatoris. Kalian sudah dianggap sebagai orang yang organisasi. Tapi peran dan fungsinya tidak seperti itu. Nah, itu. Jadi organisatoris adalah mereka yang hidup berkembang dan ingin membesarkan nama organisasi. Hanya dengan dia mengikuti organisasi tersebut, atau hanya sekadar menuliskan nama di pendaftaran aja, itu sebenarnya organisatoris. Kayak gitu. Nah, menurut kakak tuh orang organisatoris yang produktif kan tadi tuh orang yang pengen mengembangkan dirinya dalam organisasi. Sekarang nih banyak yang kata-kata tadi yang ikut nama aja, terus cuman ya pengen banyak CV aja ikut organisasi. Iya. Nah tuh menurut kakak tuh bagaimana tuh, kayak pengen banyak CV aja, yang penting banyaknya CV. Nah, terus ujung-ujungnya pengen jadi pemateri, kayak nggak niatnya tuh nggak murni tuh loh. Kalau pengen membangun sebuah organisasi, cuman memanfaatkan aja. Nah, jadi saya pernah baca satu buku.
Ini membahas tentang public speaking, juga membahas tentang mimbar juga dengan pidato-pidato. Sekarang katanya banyak para narasumber yang ilmunya itu cuman segitu-gitu aja gitu. Dengan keinginan cuman pengen jadi pemateri kayak gitu, dengan pengalaman yang cuman ngikut nama aja gitu. Kata kita tadi kayak gitu kan. Cuman pokoknya organisasinya banyak nih. Tapi nggak sesuai gitu dengan jalannya yang sebenarnya, realitanya nggak sesuai. Nah, kalau menurut saya pribadi gitu, orang-orang yang seperti ini nggak perlu dihardik juga, nggak perlu juga dihakimi juga, karena proses orang beda-beda gitu. Tidak semua bunga mekar di waktu yang bersamaan kan kayak gitu, karena proses orang berbeda-beda. Jadi tunggu waktu bisa, tapi bisa juga kita yang memberikan edukasi kepada mereka gitu, karena mereka yang pengen CV aja untuk lamaran kerja nantinya ketika lulus ya biarin lah, karena ruginya diri mereka juga. Kalau memang niat untuk mengembangkan organisasi, itu tumbuh di dalam jiwanya sendiri. Nah, mindsetnya tumbuh, bagaimana dia berkembang, knowledge pengetahuannya juga berkembang, gitu, intelektualnya juga berkembang. Dia akan paham sendiri bagaimana per harinya, per bulannya, hingga per tahunnya atau per semesternya dia makin berkembang kayak gitu. Kalau orang yang cuma sekedar daftar kan, ya konsekuensinya kembali lagi ke dia kayak gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi ya sah-sah aja, tapi mau sampai kapan Anda kayak gitu. Nah, kalau Anda cuma sampai segitu aja, sekarang sudah banyak orang. Kita kan masuk di 5.0 kan teknologi. Sebelumnya kita masuk di era industri kan. Nah, industri kan. Ketika Anda sudah masuk ke jenjang ke industri, kalau ketika Anda sudah masuk ke dunia kerja, perindustrian, bisnis atau segala macamnya, Anda tidak bisa cuma mengandalkan IPK Anda tidak bisa hanya mengandalkan CV Anda, karena progres Anda selama Anda menjalani organisasi itu akan kelihatan ketika Anda ditanya HRD misalkan, kata-kata HRD misalkan, wah lumayan nih, kompetitor kelas tinggi nih, soalnya orangnya kompeten, IPK-nya tinggi, terus bagus gitu, sesuai kumlot juga. Tapi nyatanya ketika ditanya tentang soft skill-nya, dia networkingnya, jaringan sosialnya atau komunikasinya dengan yang lain kurang, nggak punya banyak teman kayak gitu. Karena punya banyak teman untung. Kalau Anda nggak bisa masuk ke dalam ruang bisnis, nggak bisa masuk ke dunia kerja melalui jalur kompetitor, Anda bisa melalui jalur orang dalam. Oke, itu pernyataan sekarang. Walaupun itu walaupun kan nggak betul kan gitu. Ya, jalannya kurang benar, tapi itulah untungnya dari organisasi. Kalau Anda aktif, kalau Anda memang mengembangkan diri Anda di organisasi gitu. Memang kalau Anda sesuai, memang mungkin mindsetnya kayak gini Riki, saya kayaknya salah organisasi nih, karena nggak sesuai dengan minat saya. Nah, banyak kayak gitu. Saya berspekulasi organisasi ini kayak gini, ternyata pas saya sudah masuk nggak sesuai. Mungkin ada yang kayak gitu, nggak sesuai dengan perannya, nggak sesuai dengan visinya mungkin. Tapi nyatanya coba Anda jalani dulu. Kalau memang nggak sesuai dengan Anda, kalau memang nggak sesuai dengan keinginan dan maksud hati Anda, yang gak usah disalahkan organisasinya. Kalau ingin Anda merubah atau ingin menyamakan dengan konsep pikiran Anda aktif, ambil alih organisasinya. Kalau ingin membenarkan, ingin meluruskan, ambil alih. Tapi sesuai dengan prosedur dan juga sesuai dengan bagaimana Anda mampu membawa organisasi tersebut kayak gitu. Jadi jangan dihardik, jangan disalahkan, tunggu waktunya, beri edukasi bagaimana sepantasnya kayak gitu organisasinya. Jadi sebenarnya banyak ya manfaatnya sebagai orang yang ikut organisasi atau orang organisatoris, yang mana pastinya banyak relasi. Kalau hanya memang jadi pebisnis pun ya enak enak kan. Sama ya kakak kan sebagai orang yang pebisnis juga kan. Alhamdulillah sedikit ya. Dan saya lihat kan sangat luar biasa gitu. Dalam penjualannya itu bisa sampai ada puluhan pesanan kayak gitu. Padahal kayak gimana, itu adalah usaha yang kecil gitu. Cuman banyak peminatnya kayak gitu. Itu sangat luar biasa sekali. Sekarang ini banyak sih Kak, apalagi saya pernah mengalami di dalam organisasi. Sebenarnya organisasinya seperti ini loh. Setelah orang yang menjabat tuh jadi kok beda ya. Beda. Nggak sesuai loh dengan apa yang memang sudah dibicarakan di awal. Dicantumkan visi misinya ya. Dicantumkan visi misi ataupun ada namanya kan, ada ART kan namanya di dalam organisasi. Kok nggak sesuai kayak gitu. Kita pengen ngerubah itu kok kayak gimana gitu, karena kita punya kapasitas sendiri sebagai orang organisasi di dalam organisasi. Iya. Nah itu bagaimana sih Kak solusinya?
orang yang nggak sesuai ya gitu, atau kosong nyari bunyinya kata orang itu ya, kata dia anjing anjing gonggong tapi tetap berlalu itu ya, biarin aja 1 tahun kepengurusan yang penting, katanya kayak gitu. Saya pernah juga menemui gitu di salah satu organisasi saya gitu, yang memang nggak aktif sama sekali, bukan karena SDM-nya nggak ada, SDM-nya ada tapi mungkin dari ketua umumnya masih belum sepenuhnya gitu hatinya buat menjalani organisasi. Nah kalau itu tergantung sih, kalau memang leadershipnya bagus, kalau memang dia punya pembekalan yang bagus, atau memang dia memahami konsep menjadi pemimpin dan tanggung jawab kayak gimana. Karena kita tahu kan semua tanggung jawab itu ada di pundak laki-laki, dan laki-laki ada seorang pemimpin di muka bumi. Baik itu dijelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah pun kayak gitu, dan bagaimanapun kita dijelaskan bahwasanya di hadis pun kayak gitu, semua kalian adalah pemimpin dan semua akan ditanya tentang tanggung jawab. Tapi kembali lagi ke dirinya, kita sebagai anggota cuma bisa memberikan ya informasi aja sih, memberikan cuma bisa, nggak perlu didekti ya, nggak perlu didoktrin juga, dan kita cukup menegur. Kapan nih kayak orang-orang kayak gitu, orang sudah aktif kayak gitu, orang sudah sesuai dengan jalannya organisasi, kok kita masih gini-gini aja, masih stagnan aja. Kapan kita mau maju ya gitu. Nah itu bisa dengan cara teguran kalau pengen tapi yang jelas itu kembali lagi ke leadership masing-masing pemimpin. Kalau kalian pengen maju ya kalian bertanggung jawab lah, kalian sudah dipilih menjadi seorang pemimpin melalui voting misalkan, atau kalian sudah ditunjuk oleh senioran kalian, atau ditunjuk oleh orang yang sudah mengamanahi kalian, ya kalian sudah lakukan lah itu dengan sepenuhnya, karena kalian hisab kalian bukan hanya di dunia lah kayak gitu, hisab kalian juga nanti di akhirat kayak gitu. Bukan hanya segi kepuasan ya, mungkin kita pengen organisasinya kayak gini, tapi pemimpinnya sudah disentil-sentil nggak juga mau, tapi ya gitulah, mungkin belum lagi gitu, mungkin juga bukan salah pemimpin sih, bukan salah jadi pemimpin, tapi si pemimpin harus sadar kayak gitu, dan si anggota juga jangan cuma mengeluh ngalur aja kayak gitu, itu kegiatan nggak ada sama sekali, kegiatan kan aneh juga. Jadi harus mengikuti visi misi. Kalau memang pemimpin udah bisa sesuai visi misi, ingatkan kembali mereka visi misi Anda dulu kayak gini. Kalau memang nggak serak ya, bahkan ada yang lebih realistis kayak gini, kalau Anda nggak mendapatkan sesuatu di organisasi, apa yang akan Anda lakukan? Katanya saya akan improve diri saya akan mengembangkan skill saya. Jawabannya kalau kayak gitu kamu tetap gini-gini aja. Nah sampai ada jawaban, kalau nggak mendapatkan apa-apa ya udah bubar ambil. Kalau bahasa kita tuh ambil udah, nggak usah lagi, stop nggak usah lagi ya. Nah, itu lebih realistis karena dia nggak mendapatkan. Nah padahal anggota Anda menginginkan bahwasanya organisasi yang dia jalani atau mereka jalani itu sesuai dengan keinginan mereka atau sesuai dengan visi misi Anda, tapi malah ada yang nggak sesuai gitu pemimpinnya. Nah itu tinggal bagaimana cara kita menegur aja gitu, lebih dengan cara yang bagus lah gitu, karena kita serba salah nih menegur pemimpin, menyalahkan pemimpin, bahkan kita kan harus disuruh menjadi harus taat kepada pemerintah lagi kan, amar itu kan lebih ke pemerintah, harus menaati pemimpin kita. Di satu sisi pemimpinnya juga kayak gini nyeloteh juga, karena kan susah gitu ya, saling mengingatkan aja, watawasau bihaq watawasau bisabr gitu, saling berwasiat dalam hal kebaikan, saling berwasiat dalam hal kesabaran. Ya udah kayak gitu aja gitu, kurang lebihnya. Jadi banyak sih, dapat sih banyak solusi dari Kala kan, melanjutkan tentang organisasi dalam pengelolaannya kan, dalam organisasi di dalam masa pandemi. Nah jadi ini sedikit melenceng sih dengan organisasi lah, karena nggak terlalu melenceng sih, cuman ada nih orang ikut organisasi cuman diajak orang, cuman nemenin aja di dalam organisasi. Kalau teman aku gak ikut kegiatan, aku nggak juga sih gitu. Aku temenannya sama teman-teman kayak gitu ya, apalagi kan ada namanya kubu, circle gitu kan, dalam organisasi. Nah menurut kakak itu tuh circle atau kubu di dalam organisasi itu, apakah itu akan menghancurkan sebuah organisasi atau itu seperti apa Kak? Iya. Sebelum pandemi atau setelah pandemi pun sama, namanya circle atau kubu itu sama aja ya. Ada circle anti covid, ada circle pro covid gitu kan. Pro covid sih lebih ke mempertimbangkan jalannya organisasi masa pandemi sih kayak gitu. Jadi kayak gini, kubu atau circle atau perbedaan pendapat, nah berdasarkan misalkan geng
adalah sebuah kelompok ataupun sub kelompok yang terbagi menjadi kecil-kecil gitu. Itu tidak bisa kita lepaskan dari organisasi. Karena kenapa? Kayak gini, pelangi indah karena punya berbagai macam warna. Begitupun organisasi. Kalau cuma satu frekuensi atau cuma satu getaran aja itu enggak karena ibarat musik kan, kalau orang harus punya beberapa nada-nada, tingkat nada-nada itu kan harus disatukan supaya jadi aturan suara yang indah kayak gitu. Nah, jadi sama seperti pelangi, kalau nggak warna-warni nggak indah kayak gitu dilihatnya. Kalau warna-warni cuma satu warna kan ya monoton, nggak ada apa-apanya kayak gitu. Itu sebuah proses sih. Cuman tipsnya bagaimana? Cuman kalian perlu belajar pengelolaan SDM, pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan bagaimana anggota kalian itu bisa dimanfaatkan atau bisa saling menjalankan organisasi secara kooperatif, lebih bekerja sama gitu. Kalau nggak kooperatif, jatuhnya itu nanti menjadi mungkin bisa disebut diktator sesuai dengan pemimpin aja gitu. Karena warna-warni dari divisi, warna-warni dari sub kelompok itu penting. Karena perkelahian, perdebatan itu biasa. Jangankan di organisasi kita, di rumah tangga pun biasa antara adik kakak hanya gara-gara misalkan nggak dapat mainan yang sama atau nggak dibelikan, itu udah biasa gitu. Dia ingin menjalankan atau ingin mendapatkan sesuai kehendak dia, itu wajar kan? Karena semua kita punya hawa nafsu, karena kita punya ego masing-masing. Kita nggak bisa nggak bisa menghilangkan itu, menafikan itu nggak bisa, karena semua itu adalah bagian dari proses. Jadi kita tinggal mencoba untuk mengupas. Ketika sudah dikupas, dikumpulkan, nah dirapikan. Makanya namanya kan diorganisasikan ya, artinya itu terstruktur, itu berjajar, berbaris, itu sesuai. Nah kalau pengen vertikalkan. Kalau yang horizontalkan kayak gitu. Nah jadi harus sesuai. Nah jadi orang-orang yang kayak gini berkubu-kubu biarkan saja. Tapi kalau dia sudah main kepentingan atau mau menjatuhkan, nah itu yang perlu. Kalau ente kayak gini caranya, nggak usah masuk di kalangan kita, nggak usah di organisasi kan nanti gitu. Jangan coba-coba kayak gitu. Karena orang memang punya kepentingan masing-masing ya jelas. Masa kita harus menyamakan otak kita dengan otak mereka? Karena kan kita dari fisika aja udah beda gitu. Karena secara biologis kan kita udah beda gitu, dan nggak sama gitu, bentuk tubuhnya udah beda, mau otak disamakan nggak bisa. Karena itulah bagian keindahan. Kita tinggal bagaimana mengupas dan kita menjadikannya satu, lalu kita kembali lagi memberikan sampul gitu. Pokoknya kita bikin semuanya itu jadi satu, kita rekatkan lagi. Nah kita kuatkan. Nah jadi kubu-kubu itu nggak ada apa-apanya jadi gitu kalau kita udah satu. Wajar, terima aja perbedaan, karena perbedaan itulah menjadikan bahwasanya ada keberagaman di antara kita. Artinya semua berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kata Nabi itu kan bukan perpecahan belahan ya, perbedaan itu adalah rahmat. Nah bahkan Allah mengatakan maksudnya kami menciptakan kalian bersuku-suku, berkabilah-kabilah, gitu, berkelompok-kelompok agar kalian saling mengenal. Kalau udah saling mengenal, artinya udah satu, udah kuat nih, nggak bisa lagi udah jadi satu identitas ini, udah jadi satu kesatuan. Nah, pokoknya semua udah satu visi misi gitu. Kalau udah semua terjalan dengan baik ya udah nggak usah bermasalah. Kubu adalah bagian dari proses. Nah, gitu. Oh ya, oke. Silakan Kak, diminum dulu sambil minum gitu. Oke. Nah, jadi disponsori oleh teh kotak ya. Kotak, disponsori oleh teh kotak. Oke. Nah, jadi ya, karena berarti kubu-kubu itu janganlah dihilangkan. Jangan dihilangkan, nggak bisa dihilangkan juga. Kalau dihilangkan ada hidup individu ya. Cuman bagaimana kita bisa memanfaatkannya, bagaimana kita bisa mengelolanya supaya kita sejalan dengan organisasi. Wah, itu luar biasa sekali kan materi kita pada kali ini, yang mana banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan pada podcast kita pada hari ini. Mungkin terima kasih banyak Kak Sunir sudah bisa bergabung di podcast kami. Terima kasih jauh-jauh dengan dari jarak tempuh dari kota Banjarmasin ke sini. Wah, sangat luar biasa kali. Satu, saya memberikan pesan lebih ke para mereka yang udah aktif organisasi, udah terlanjur masuk ke organisasi, tapi malah nggak sesuai dengan ekspektasi mereka kayak gitu.
jalani aja apa yang sudah kalian jalani aja, apa yang telah kalian coba konsep selama ini, sesuai tidak sesuai, nanti kalian akan mendapatkan satu pelajaran, dua pelajaran, sedikit pelajaran. Karena semua yang ada di dunia ini berdasarkan siklusnya semua adalah manfaat. Tidak ada yang sekedar mudarat pun, sekedar ancaman pun itu adalah sebuah kemanfaatan bagi kita. Jadi buat kalian yang mau aktif di masa pandemi, ingat, jangan memaksakan ego kalian untuk tetap aktif tapi membahayakan sekitar kalian. Kalau pengen aktif secara offline, ikuti semua aturan secara administratif maupun itu dari dinas kesehatan kalian, ataupun kalian udah izin sama keluarga. Karena jangan sampai kayak gini, Anda berorganisasi yang Anda kan mengharuskan keluar rumah, artinya apalagi harus keluar kota berpisah dengan keluarga. Kalian harus punya visi dan misi yang jelas. Kalau kalian keluar dari kota kalian hanya untuk sekedar rame-rame, gak usah. Anda kenapa kalian cuma ingin meluaskan nafsu kalian aja, tapi berkaryalah sesuai kemampuan kalian dan sebisanya kalian. Jangan melampaui diri, jangan melampaui batas itu. Karena hidup sesuai dengan takarannya itu lebih indah daripada harus berekspektasi lebih, berekspektasi tinggi, ternyata kedepannya malah amburadul, malah kacau itu. Nah, penting juga untuk kalian yang cuma mahasiswa aja kayak gitu, akademisi, coba Anda kalau memang tidak tertarik dengan organisasi apapun itu organisasinya, coba cari sekalian di mana passion kalian, setidaknya kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan. Karena zaman sekarang kalian tidak hanya dituntut dengan IPK yang tinggi, karena seperti dua mata koin, antara organisasi dan mahasiswa tidak bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan juga. Mereka yang hidup di organisasi cenderung lebih punya skill baik public speaking, baik mereka di jaring ataupun bagaimana controlling mereka dari SDM untuk masyarakat, pula social control kalian itu berada di situ. Karena peran mahasiswa bukan hanya untuk belajar, kalian cuman ingin belajar dengan kurikulum yang ada. 6 jam kalian di kampus, 6 jam kalian di hadapan monitor, yang kalian dapatkan hanya diskusi yang berlangsung selama perkuliahan aja. Tapi di luar daripada itu kalian tidur, di luar kalian nangkring aja, nongkrong aja, gak ada hasilnya gitu. Jadi kalian coba masuk ke ranah yang memang itu peran mahasiswa, karena kalian juga berperan sebagai social control. Kalian berperan sebagai controlling sosial masyarakat. Tahun 1920 misalnya Budi Utomo diciptakan. Begitu juga berikutnya 1913 Syarikat Islam, NIP namanya, bahasa Belanda, cuma saya lupa apa namanya bahasa Belandanya apa. NIP berikutnya Syarikat Islam, berlangsung sampai penjajahan yang ada. Lalu muncullah orang-orang yang berpendidikan, kan gitu. Melalui dari penjajahan mereka ikut turut berperan aktif di kebangsaan ini. Ingat, kalian tidak hanya dituntut untuk belajar saja, karena itu hanya cukup untuk diri kalian. Bergunalah untuk masyarakat dengan cara masuk organisasi. Nah, organisasi apapun cari passion kalian, karena peran penting mahasiswa ada di situ. Ingat, ada 5 guardian of value. Kalian menjaga bagaimana nilai-nilai masyarakat tetap ada. Kalian juga tetap menjadi social control. Kalian juga jadi iron stock, jadi pemimpin nantinya. Karena di tangan kalian lah para pelajar akan hidup bangsa ini. Jangan dilazimkan apa yang sudah dijalankan oleh rezim. Misalnya ada salah dari pemerintah, kalian coba serang itu. Coba jangan hanya menerima, tapi kalian juga mengkritisi. Karena tahun 98 kan kayak gitu. Nah, bahkan kayak gini, dari liberal barat ingin menyerang kita. Ketika Soekarno ingin dilengserkan, satu-satunya cara untuk melengserkan Soekarno adalah dengan cara mengumpulkan para mahasiswa untuk menyerang dengan tuntutan pertama yang jelas sembako diturunkan, yang jelas kabinet duit kora dihapuskan. Lalu yang berikutnya adalah semua hasil alam itu tuh dimanfaatkan, karena memang ada beberapa miss di zaman beliau. Nah, ada 3 tuntutan tuh. Nah, dari sanalah mereka para mahasiswa berperan aktif dan mereka membuat suatu pergerakan secara masif. Hanya mahasiswa yang mampu menggoyahkan bangsa ini, dan hanya mahasiswa yang menjadi pelopor persatuan bangsa. Ingat, ada di tangan kalian. Jangan cuma hanya belajar di tempat, jangan belajar di bangku kuliah. Kalian punya peran penting di masyarakat. Hiduplah bersosial dan hiduplah dengan nilai-nilai yang ada, dan hidupkanlah semua itu. Nah, jadi itu karena banyak kan masih kita orang yang masih terlalu mementingkan IPK segala macam. Ya itu sekedar nilai, tapi kan nggak punya peran hidup asli di hadapan masyarakat.
Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu, karena kita sebagai mahasiswa cuman kita yang disebut sebagai bangsa terpelajar. Hanya mahasiswa disebut sebagai orang yang terpelajar. Hanya 30% yang mampu mengenyam pendidikan maksimalkan itu dengan ikut organisasi dan juga ikut aktif akademik. Tapi jangan lupa akademik gemilang, organisasi cemerlang atau sebaliknya. Nah, kuliah nomor 1, organisasi tidak nomor 2 kan. Itulah dari saya, ikut aja, siapa tahu nanti akan menjadi manfaat kayak gitu. Karena kita harus punya sesuatu nilai dari diri kita yang akan kita berikan kepada bangsa. Jangan hanya mengikuti hawa nafsu kita ingin ikut keluar negeri. Bangsa kita ini sekarang berada di keterpurukan, jadi hidupkan bangsa Anda. Belajar yang serius, ikuti organisasi dan sumbangsih, berikan sumbangsih Anda untuk berikan karya cipta Anda, berikan kreasi yang bisa Anda berikan kepada bangsa ini. Karena kita sedang krisis, dimana kita sedang menghadapi semua macam kendala dan juga tekanan, baik dari luar maupun dari dalam kayak gitu. Jadilah bangsa yang pintar, jadilah bangsa yang mampu memberikan nilai untuk anak-anak dan cucu-cucu Anda nantinya. Mungkin itu aja dari saya, Kang, sebagai closing dari saya gitu. Mohon maaf kalau mengambil waktunya gitu. Sangat luar biasa sekali pesan beliau, yaitu mahasiswa janganlah kita tuh hanya belajar dan kita hanya mengharapkan nilai IPK kita saja. Nah, jadilah orang yang berguna di masyarakat, jadilah orang yang bisa menyumbangkan untuk bangsa kita. Nah, karena bangsa kita sekarang ini lagi masa-masa banyak yang krisis ya, entah itu krisis moral dan segala macamnya ya. Baik, terima kasih banyak Kak Sunir sudah datang ke sini dan bergabung dalam sini, sangat luar biasa materi kita kali ini. Nah, dan kita sudah di ujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Takut Kamus atau podcast Yud Kamus yang dilaksanakan pada kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan stay tune ya. Jangan lupa cek terus Instagram dan YouTube dari Kamus Antasari. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.